Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darniati, mahasiswa lanjutan PGSD dengan NPM 202090157. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di SD serta solusinya. Yang pertama, permasalahan di dunia pendidikan, terutama tentang karakter siswa yang terjadi di SD itu kalau kita bahas tidak akan pernah ada habisnya. Itu menjadi rutinitas keseharian seorang guru SD. Nah, permasalahan siswa yang terjadi itu berkaitan dengan karakter siswa, minat dan bakat serta prestasi yang dicapai oleh siswa. Permasalahan tersebut adalah merupakan sebuah dinamika kehidupan seorang siswa dalam mengarungi pembelajarannya di sekolah, ya. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa macam permasalahan yang sering terjadi di SD. Yang pertama, anak malas bangun tidur sehingga mengakibatkan dia itu telat datang ke sekolah. Nah, banyak alasan ya yang menyebabkan anak itu malas untuk bangun tidur di pagi hari sehingga tidak dapat waktu datang ke sekolah. Nah, misalnya merasa sangat capek badannya, rasa bosan, kian beratnya beban di sekolah, hingga kemungkinan anak mengalami bullying di sekolah, ya. Karena itu kita sebagai guru jangan langsung marah dan menghakimi siswa tersebut. Nah, terus apa yang solusi yang kami tawarkan di sini? Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu penyebab anak-anak itu malas pergi atau malas bangun tidur sehingga telat datang ke sekolah. Yang kedua, setelah kita identifikasi masalah, bantu ia menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, dengan bijak. Nah, yang ketiga, lakukan berbagai cara. Seorang guru yang kreatif itu akan mengembalikan mood siswanya itu agar bersemangat ke sekolah di pagi hari besoknya. Nah, yang keempat, ajak anak-anak yang bersangkutan curhat secara pribadi. Nah, sebelumnya kita sebagai guru itu memiliki pribadi yang terbuka dengan siswa. Jadi anak-anak atau teman siswa itu akan senang saat dia curhat dengan kita. Oke, permasalahan kedua yang terjadi di SD, anak itu senang jajan sembarangan. Nah, anak-anak usia SD itu lagi senang-senangnya melakukan hal yang baru seperti jajan sembarangan. Nah, itu merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, apalagi kalau jajanannya itu menarik warnanya, harganya murah, rasanya manis, mereka tidak memikirkan sehat dan tidak sehatnya dari jajanan tersebut. Nah, solusi permasalahan yang saya tawarkan di sini untuk mengatasi siswa yang senang jajan sembarangan, yang pertama adalah beri alasan dan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya dia mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang bersih, yang higienis. Nah, dan serta akibat yang terjadi saat mereka tidak mengkonsumsi makanan yang sehat tersebut. Yang kedua, tegur anak-anak jika kedapatan jajan sembarangan dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, kantin. Nah, sekolah berarti harus menyediakan kantin yang sehat dengan prosedur dan SOP kantin sehat. Yang keempat, dilarang berjualan di pinggir sekolah. Nah, jadi kita ada peraturan sekolah dilarang berjualan di pinggir sekolah. Nah, permasalahan yang ketiga yang sering terjadi di SD adalah sulit berteman. Nah, sulit berteman ini sering terjadi karena anak itu yang biasanya pendiam ataupun jarang ngomong. Nah, sehingga dia mengakibatkan jarang berteman, tidak punya teman. Nah, biasanya anak seperti ini akan sulit dalam berteman, tidak luwes ya, karena tidak suka ngomong ya. Nah, mungkin karena dia pemalu atau kurang percaya diri ataupun sikap yang barangkali tidak disukai teman-temannya. Nah, solusi yang ditawarkan untuk siswa agar sulit berteman, solusinya yang pertama, bantu anak mengembangkan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosial dan emosional si anak. Nah, dengan mudah berteman ya, agar dia mudah berteman dengan banyak melibatkan
dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Yang kedua, dampingi dan jangan lupa beri contoh agar anak itu memahamkan betapa pentingnya sikap yang diperlukan dalam berteman, jujur, ramah, dan sebagainya. Yang ketiga, pahamkan kepada anak bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Permasalahan yang keempat yang sering terjadi di SD yang ini adalah mengejek teman. Nah, permasalahan ini kerap terjadi itu bermula dari bercanda. Nah, mungkin ada yang hanya ingin sekedar gurau, sekedar bahan lelucon atau ikut-ikutan temannya. Nah, sehingga membuat dia mengejek temannya. Nah, solusi yang kita tawarkan tentang mengejek kawan ini yang pertama, beri pemahaman kepada siswa tentang pentingnya dia menjaga lisan. Itu sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang dapat menjaga lisannya dan tangannya. Yang kedua, kita dampingi anak dan bersamai anak secara berkelanjutan, secara kontinu di sekolah, terutama saat jam-jam istirahat. Itu saat-saat terjadi permasalahan tersebut saat jam istirahat biasanya ya, karena lost control dari guru. Yang ketiga, membiasakan siswa-siswa itu untuk senang bercerita dengan kita guru. Nah, di situ kita berusaha memahami si anak dan beri solusi jika ada permasalahan. Oke, permasalahan yang kelima yang sering terjadi di SD adalah malas membuat tugas. Nah, ini biasa terjadi ya, permasalahan ini kerap terjadi disebabkan anak-anak yang lalai dengan urusan anak-anak sendiri. Saat guru menjelaskan pelajaran, anak-anak kurang mendengar, konsentrasi. Sehingga saat guru memberikan tugas, mereka tidak tahu mengerjakan tugas itu. Sehingga akibatnya mereka jadi malas mengumpulkan tugas. Nah, solusi dari permasalahan malas mengumpulkan tugas ini yang pertama, kita sebagai guru harus bijak dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Jangan terbawa emosi ataupun gampang menjudge anak itu malas, nggak mau kumpulin tugas ya. Yang kedua, kenali penyebab anak tersebut sehingga dia susah malas mengumpulkan tugas. Yang pertama, apakah memang anak itu EQ-nya rendah ataupun karena dia asik ngomong dengan kawan sehingga dia lupa. Nah, yang ketiga, saat mengajar, guru harus lebih berbaur lagi dengan siswa. Jadi siswa tidak berkesempatan untuk ngomong sama-sama siswa ya. Kalau ada yang berbicara, langsung ditegur dengan bahasa yang baik dan yang sopan. Yang keempat, lebih kreatif dan bersabar dalam mendampingi anak belajar di sekolah. Oke, untuk permasalahan yang keenam yang sering terjadi di SD adalah kesulitan belajar. Nah, kita sebagai guru itu jangan menuntut agar siswa itu gemilang dan tuntas dalam prestasinya, tetapi guru tidak mendampingi siswa tersebut dengan optimal. Nah, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, dampingilah anak secara optimal, maka optimal di prosesnya, maka hasilnya juga akan bagus. Nah, apa yang terjadi jika optimalisasi tidak kita lakukan? Nah, ini jadi bahaya. Anak itu bisa tumbuh jadi pribadi yang instan, gampang mengabaikan sesuatu tanpa harus kerja, misalnya dengan menyontek ataupun membohongi guru dan lain-lain ya. Oke, yang ditawarkan dari kesulitan belajar ini, solusi permasalahannya adalah yang pertama, beri pengertian kepada siswa jika tidak mengapa mengalami kesulitan itu biasa, karena di balik kesusahan itu akan Allah ciptakan, Allah berikan kesenangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, hargai setiap proses pembelajaran anak, bukan kita melihat hasilnya. Yang ketiga, mintalah anak menerangkan apa yang ia keluhkan, mengapa dia sulit, dan bantu anak tersebut mencari solusi sama-sama. Yang keempat, jangan lupa mengapresiasikan setiap keberhasilan anak, ya. Oke, yang ketujuh, permasalahan yang terjadi di SD, yang sering terjadi di SD, kurang percaya diri saat tampil di depan kelas. Nah, ini mayoritas ya terjadi di anak-anak SD yang kurang percaya diri saat tampil di depan kelas. Mungkin takut diejek sama temannya ataupun
apa yang dia katakan itu kurang benar. Nah, jadi di sini solusi yang kita terapkan yang pertama, beri dukungan dan motivasi agar anak itu semangat ke depan. Yang kedua, hargai setiap apa yang dia bilang atau yang dia sampaikan oleh anak tersebut di depan kelas, dengan applause atau dengan kasih bintang cuing 1 bintang gitu. Nah, ketiga, apresiasikan setiap apa momen yang mereka berhasil tampil di depan kelas. Nah, mungkin itu untuk 7 permasalahan yang sering terjadi di SD dan solusinya. Berikutnya tentang problematika perkembangan kognitif, fisik, bahasa, dan sosio-emosional yang terjadi di SD ya, problematikanya ya. Yang pertama, problematika perkembangan kognitif. Perkembangan fisik, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosio-emosional itu kerap sering sekali terjadi di anak SD. Ya, karena kurangnya asahan dari guru maupun orang tua di rumah ya, atau mungkin kurang dibiarkan anak itu menyelesaikan masalah sendiri karena sering dibantu. Nah, proses perkembangan pembelajaran anak-anak melalui perkembangan kognitif, fisik, sosio-emosional, bahasa. Nah, itu berbeda-beda antara satu anak dengan anak lain. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda, sehingga harus saling berinteraksi satu sama lain. Nah, guru yang paham akan perkembangan dari fisik, kognitif, apalagi tadi bahasa dan sosio-emosional anaknya, nah mereka akan memberikan metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat agar siswa tersebut mampu menyerap pembelajaran secara optimal. Nah, selama ini permasalahan yang sering terjadi, permasalahan kognitif di SD, diantaranya itu adalah salah satunya itu adalah guru dan orang tua di rumah cenderung tidak sabar, sehingga proses yang seharusnya dilalui sama anak itu guru dan orang tua yang mengerjakan. Contohnya kognitif saat anak belajar memakai bus sendiri, diambil alih sama orang tua ataupun orang tua karena beralasan lama sekali kalau pakai sendiri. Nah, padahal itu tahap pembelajaran anak-anak. Kalau di gurunya, saat guru menjelaskan, ada siswa yang kurang tanggap, itu langsung dikasih tahu. Tapi alangkah baiknya biarkan siswa itu menemukan sendiri. Itu ya jawabannya ya. Alasan guru mengasih tahu karena kalau kita biarkan lama-lama nanti jam pelajarannya akan habis. Nah, itu yang tidak boleh ya. Yang kedua, problematika perkembangan fisik. Problematika ini sering terjadi pada perkembangan fisik anak, yaitu rasa takut yang berlebihan yang dialami oleh orang tua atau guru, sehingga si anak itu hendak melakukan kegiatan fisiknya jadi terhambat. Contohnya saat jam pelajaran PJOK. Anak-anak yang mungkin pembawaan tubuhnya lemas, itu langsung dicas sama guru, kamu nggak usah lari ya, hari ini kita materinya lari keliling lapangan 3 kali, kamu nggak usah lari karena kamu orangnya kurang sehat, nanti pingsan lagi, repot lagi. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Seharusnya kita beri dia kesempatan. Kalau dia nggak sanggup 3 kali, 1 kali putaran udah cukup. Nah, itu. Yang ketiga, problematika perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini dia dari tahun umur anak itu dari tahun ke tahun itu bertahap prosesnya ya. Nah, kalau kita tidak melewati dari proses itu, makanya terjadi problematika dalam perkembangan bahasa. Salah satu problematika yang sering terjadi pada perkembangan bahasa adalah guru ataupun orang tua siswa itu sering membiarkan anaknya itu mengucapkan sesuatu dengan pengucapan yang kurang tepat, atau kadang-kadang guru membiarkannya ataupun orang tua ikut-ikutan
dengan bahasa anak yang kurang tepat tersebut. Tapi solusinya apa? Solusinya perbaiki setiap perkataan anak yang kurang tepat. Permasalahan yang berikutnya yang terjadi dalam problematika perkembangan sosial emosional anak adalah, salah satu problematika yang sering terjadi pada sosial emosional anak ini adalah sebagian anak itu kurang bisa memanajemenkan emosi dirinya. Kenapa? Karena kurang dilatih sejak kecil. Itu akibat dari sering saat anak masa kecil itu mengalami permasalahan yang menyelesaikannya orang tua ataupun guru. Nah, sehingga anak-anak itu tidak bisa memanage emosinya. Nah, ini akan mengakibatkan dia tersingkir dari persaingan antar teman karena rendahnya kecerdasan emosional tadi, kemampuan mendengar dan mempelajari kehidupan yang tidak seluruhnya dikuasai oleh anak tadi karena selalu dibantu sama guru dan orang tua. Nah, cara adaptasi juga atau komunikasi secara lisan yang dianggap anak itu tidak penting. Nah, sehingga hal yang terjadi adalah anak itu menjadi minder. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama itu tumbuhkan rasa percaya diri pada diri anak dan biarkan anak itu menyelesaikan problemnya sendiri. Kita hanya mendampingi. Bukan kita guru yang menyelesaikan permasalahan siswa, itu siswa yang menyelesaikan permasalahan siswa sendiri. Kita hanya sebagai pendampingan saja, ya. Jadi itulah sekedar presentasi saya tentang permasalahan yang sering terjadi di SD dan solusinya serta problematika perkembangan kognitif, fisik, bahasa dan sosio-emosional anak SD. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.